Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang dimerdekakan, amin. Orang-orang yang ditebus, orang-orang yang mengalami kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Yesus Kristus. Haleluya. Sudah 2 minggu berlalu dan kita boleh berjumpa kembali satu dengan yang lain. Boleh memberikan salam kepada kanan kirinya, depan belakangnya. Katakan selamat Paskah. Haleluya. Ya, perhatikanlah wajah di depan, kiri, kanan, depan belakangnya, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, orang-orang yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Haleluya. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, sekalipun kita tidak pernah dapat membalas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau satukan hati kita, memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Mari tundukkan kepala, kita sepakat kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh merayakan Paskah 2023. Kami masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan, berkumpul, bertemu dengan saudara seiman kami di tempat ini Bapa, di dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang besar, terima kasih untuk penebusan-Mu, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah di atas Kalvari, terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami hidup yang baru, memberikan kepada kami kemerdekaan, memberikan kepada kami kemenangan, memberikan kepada kami kelepasan. Terima kasih Tuhan, kami terima mujizat kesembuhan dari-Mu oleh kuasa bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Kami kuat karena ada Yesus. Kami tidak perlu menjadi orang-orang yang takut, tidak perlu menjadi orang-orang yang khawatir, berlebihan, tapi kami mau menjadi anak-anak-Mu yang terus belajar percaya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Sore ini kami bersukacita bersama-sama. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sore ini Tuhan, melawat setiap kami satu persatu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih aku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
semua yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya. Dia menyembuhkan, dia menyucikan, bahkan mati menebus dosa kita. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
Yesus yang mengasihi kita, amin. Mari persiapkan hati kita untuk diberkati, untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus.
Bapa, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk begitu banyaknya pengorbanan-Mu yang Kau harus alami, Kau harus disiksa bagi kami. Kau menanggung setiap dosa-dosa kami agar kami semua dapat ditebus dan diselamatkan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan. Kau memberikan kebangkitan ini kepada masing-masing kami, sehingga segala kuasa dosa dan maut dihancurkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Kami diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan di hari kudus-Mu, di sore hari ini. Bapa, saat ini kami sedang hidup di akhir zaman, di dalam keadaan dunia yang semakin gelap karena dosa, sehingga situasi di dunia ini semakin kacau dan jalan-jalan menjadi buntu, dan tubuh kami pun semakin melemah karena umur kami semakin bertambah, sehingga hari-hari kami di bumi tidak tersisa banyak. Tapi kami percaya firman-Mu berjanji, Engkau terus memelihara kami semua sampai kami semua masuk dalam kerajaan sorga. Firman-Mu berkata, orang yang tidak kudus tidak dapat melihat Tuhan. Maka Bapa, tolong kuduskan kami semua, tuntun kami semua, agar dijadikan jemaat yang kudus, yang hidup berkenan melakukan setiap kehendak-kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan berjanji bahwa kami semua dikuduskan oleh firman Tuhan. Maka Bapa, di ibadah ini tolong kuduskan kami semua, khususnya saat firman-Mu disampaikan. Biarlah kuasa firman Tuhan menguduskan kami semua. Kuasa firman Tuhan menyembuhkan kami semua. Kuasa firman Tuhan menghancurkan semua permasalahan dan kegelapan yang kami alami. Biarlah kami semua menjadi jemaat kudus yang diberkati di akhir zaman ini. Dan kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat Paskah. Kebangkitan Tuhan menjadi kebangkitan kita semua. Bukan hanya Tuhan kita yang bangkit, tapi Tuhan mati dan bangkit untuk memberikan kebangkitan kepada kita semua. Amin. Oke, saudara, judul firman hari ini adalah, boleh tayangkan, dewasa syarat mutlak khususnya di akhir zaman. Tuhan mau saudara dan saya semua tanpa terkecuali, ini bukan pilihan, kita semua harus menjadi dewasa. Ya, inilah kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan yang terpenting adalah Dia mau anak-anaknya, saudara dan saya, bertumbuh menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Dewasa rohani. Nah, saudara, kita semua diciptakan memiliki 3 unsur. Nah, tubuh, ya, daging, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, semuanya Tuhan ciptakan untuk bertumbuh menjadi dewasa. Nah, itulah kehendak Tuhan. Nah, contoh, kita semua lahir sebagai bayi, kan, saudara. Nah, Tuhan proses agar kita ini yang baik sekarang bisa bertumbuh dan sudah dewasa semuanya di sini. Nah, bagaimana, saudara? Cara proses pertumbuhan, kita bicara tubuh kita dulu. Nah, tubuh kita bisa bertumbuh seperti ini. Ini bukanlah bertumbuh begitu saja, diamin aja, nanti tumbuh sendiri. Enggak, kan? Ya, butuh begitu banyak hal yang harus dilakukan. Butuh perjuangan yang harus dilakukan. Nah, khususnya kita bisa bertumbuh karena makanan. Ya, kalau bayi memang 1-2 tahun pertama cukup minum ASI saja cukup. Nah, tapi semakin bertambahnya umur, susu ini harus ditambah dengan makanan padat. Nah, lama-lama susunya hilang. Nah, seperti itu Tuhan ciptakan, kan. Kalau ASI kan gak selama-lamanya, 2 tahunan setelah itu ya selesai. Itu artinya apa? Si bayi gak bisa minum susu terus, harus makan makanan keras, makanan yang padat. Nah, baru bisa bertumbuh. Nah, tubuhnya bertumbuh, jiwanya juga harus bertumbuh, karakternya harus bertumbuh. Maka anak disekolahkan, ya, anak dididik. Nah, sehingga bukan tubuhnya aja, tapi kita mau sifatnya menjadi dewasa. Ya, kita berharap membesarkan anak
bukan cuma badannya aja sehat, besar, tapi karakternya juga menjadi dewasa, bisa menjadi mandiri, menjadi orang yang berbakti kepada orang tua dan berdampak bagi lingkungan. Nah, baru namanya bertumbuh secara keseluruhan. Nah, tapi saudara, kita ini semua udah tahu kan bahwa kita harus bertumbuh, jiwa kita harus bertumbuh. Tapi ada hal yang lebih penting lagi yang Rasul Paulus tekankan. Ya, jadi lebih daripada apa yang kelihatan yaitu tubuh, untuk Rasul Paulus hal yang tidak kelihatan ini jauh lebih penting. Nah, maksudnya apa? Ini adalah hal rohani. Hal rohani. Kehidupan iman kita, rohani kita harus bertumbuh. Ya, mari kita baca ini. Tolong di skip. Ya, skip lagi, terus, skip lagi, terus. Nah, kita baca ini. Ya, 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, next. Maka dari itu, kita harus sadar Tuhan menuntun kita semua. Tuhan mau menumbuhkan kehidupan iman kita. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin kuat imannya, semakin hari semakin naik. Gak di situ-situ aja, apalagi semakin berkurang. Ya gimana kabarnya? Wah, saya lagi gak terlalu baik nih keadaannya. Iman saya lagi down gitu. Nah, gak boleh kayak gitu. Semakin hari justru harus semakin naik. Ya, mari kita baca ayat berikutnya. Next, 1, 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara perhatikan di sini, kebenaran Allah. Inilah kebenaran, saudara. Apa itu kebenaran? Tuhan menciptakan kita agar iman kita ini naik dari iman yang satu naik ke iman yang berikutnya. Nah, inilah orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang punya iman dan imannya naik. Naiknya sampai sebagaimana? Pertumbuhannya sampai sebagaimana, saudara? Kita baca slide berikutnya. 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita lihat, Tuhan mau kita naik imannya, mau bertumbuh. Sebagaimana? Ya, mungkin kita semua punya standar masing-masing. Ya, gini-gini saya lumayan lah dibanding tetangga saya. Masih lebih baik. Nah, seringkali kita merasa puas. Oh Tuhan, aku bersyukur. Aku menjadi orang yang beriman. Terima kasih, haleluya, amin. Udah, kita merasa diri kita aman. Ya, tapi firman Tuhan bilang, Tuhan mau menumbuhkan kita sampai kepenuhan Kristus. Kedewasaan yang penuh. Jadi bukan kita yang pilih-pilih imanku ini mau segimana kuatnya, bertumbuhnya. Tapi Tuhan mau menuntun kita sampai kedewasaan yang penuh. Sampai kepenuhan Kristus. Hidup Yesus, ya Yesus, dia kan Tuhan. Oh, saya kan manusia penuh dengan kelemahan. Ya Tuhan mengertilah. Hidup Yesus, ya Yesus, dia kudus, ya memang dia Tuhan. Nah, tapi kita disuruh serupa dengan Tuhan kan, sampai kepenuhan Kristus. Nah, jadi kita harus betul-betul mengerti mulai hari ini ya bahwa kehendak Tuhan kepada saudara dan saya, kita semua tanpa terkecuali, ya, keadaan iman kita sekarang nggak cukup, harus bertumbuh. Amin, saudara? Amin dulu nggak? Amin. Amin. Ya, baru kita lanjut. Kalau nggak setuju ya percuma. Nah, kita mau lihat bagaimana Tuhan menumbuhkan kita. Mau tahu nggak saudara? Mau? Cepat saya yang mau. Nah, sebelumnya kita harus tahu ada 3 macam manusia yang Alkitab catat. Ya. Dalam sudut pandang Tuhan, Tuhan melihat manusia ini ada 3 kategori. Hanya ada 3. Nah, kita yang mana? Ya. Yang pertama, Alkitab bilang ada manusia duniawi. Ya, kita tahu manusia duniawi itu orang yang gak percaya Tuhan. Jadi hidupnya gak sesuai dengan iman, gak sesuai dengan firman Tuhan. Ya semaunya aja. Ya, apa yang kata dunia ini benar, baik, sukses, itu yang dilakukan. Itu manusia duniawi yang tidak bertuhan. Nah, kita semua nggak ada kan.
yang duniawi. Kita semua percaya Tuhan. Lalu yang kedua, bayi rohani. Ya, Alkitab jelas mencatat, kita akan belajar sebentar lagi, ada bayi rohani. Terus yang terakhir, ada manusia yang dewasa rohani. Nah ini Tuhan mau kita semua menjadi dewasa rohani. Ya pertama, jelas tidak. Kedua juga nanti kita akan lihat, juga jelas tidak. Tuhan pengennya kita bertumbuh. Yang gak ada orang tua mau anaknya terus-terusannya kayak anak kecil terus. Enggak kan? Pengennya bertumbuh. Nah itulah kehendak Allah Bapa. Nah pertama kita akan lihat bayi rohani. Manusia duniawi kita gak usah bahas, itu orang yang gak percaya Tuhan. Tapi bayi rohani kita mau bahas. Bahasa Yunaninya nepiois, artinya bayi secara rohani. Imannya masih baby ya, yang belum dewasa. Nah itulah bayi rohani. Mari kita baca. Nah, kita baca 3 ayat. 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah di sini dikatakan tadi di ayat 1, belum dewasa dalam Kristus. Kata belum dewasa. Ya kalian ini belum dewasa dalam Kristus. Nepiois. Rohaninya masih bayi. Nah ini yang ditekankan. Jadi orang yang belum dewasa, ciri-cirinya apa tadi, kembali ke ayat 1, hidupnya masih duniawi. Jadi percaya Tuhan tapi masih duniawi hidupnya. Ya, percaya Yesus tapi masih hidup dalam daging. Maksudnya hidup dalam daging itu mulai dari bangun tidur, yang dilakukan itu ya keinginan sendiri, yang padahal belum tentu keinginan Tuhan. Nah itu. Terus ciri-ciri yang berikutnya dari manusia duniawi yang masih belum dewasa, bayi, itu minum susu. Makanannya susu. Coba ayat berikutnya. Ayat 2 tadi, susu yang kuberikan. Gak bisa makan makanan keras loh. Ya kalau secara jasmani juga sama. Bayi belum bisa makan makanan keras. Jadi cuma dikasih susu. Nah jadi maksudnya apa sudah? Ciri-ciri bayi rohani yang hidupnya masih duniawi, masih kedagingan. Itu yang pertama. Ya jangan-jangan kita ya tiap hari kan belum tentu kudus. Nah jadi kita harus sadar, kita ini ternyata seringkali masih jadi bayi rohani. Terus ciri-ciri yang kedua yang seringkali dilupakan, itu makanannya susu. Tadi dikatakan, tunggu, jangan terlalu kembali sebelumnya. Nah, sebelumnya lagi, masih sini. Nah, jadi makanan itu di Alkitab juga dibagi jadi 2. Makanan berbicara mengenai firman, ya Matius 4 ayat 4. Jadi makanan untuk bayi rohani itu susu rohani. Apa itu susu atau firman rohani? Susu itu kalau kita minum gak perlu pakai dikunyah-kunyah, langsung gelap aja. Terus gak perlu dikunyah, cernanya pun mudah. Gak usah pakai usaha apa-apa. Betul gak? Nah jadi firmannya pinginnya mudah-mudah. Firmannya pengennya enak-enak. Firmannya pengennya gampang-gampang. Nah itu ciri-ciri dari bayi rohani. Ya, makanya firmannya firman susu. Nah di zaman Yesus saudara, sebetulnya di zaman Yesus pelayanan kan cuma 3 tahun, dari umur 30 sampai umur 33. Sebenarnya dalam pelayanan Yesus itu yang mengikuti Yesus awalnya itu banyak sekali. Puluhan ribu. Semuanya datang nungguin Yesus. Tapi puluhan ribu ini ternyata pengikut Yesus di awalnya puluhan ribu ini motivasinya apa saudara? Mujizat, ya kan? Kesembuhan, makan, penuh. Nah tapi pada akhirnya puluhan ribu itu kemana? Ya bahkan Alkitab bilang selain 12 murid, Yesus punya 70 murid yang lain. Tapi dalam satu waktu 70 muridnya langsung mengundurkan diri. Sekaligus 70-70-nya.
Ya, puluhan ribu, ratusan ribu orang yang sudah menerima mujizat, sudah menerima makan gratis, menerima kesembuhan dari Tuhan. Ya bahkan di hari Minggu, Hosana anak Daud. Ya, Hosana itu artinya Tuhan selamatkanlah kami. Waduh, orang-orang Yerusalem mayoritas teriak-teriak Tuhan selamatkanlah kami, itu arti Hosana. Jadi percaya Yesus Tuhan kan? 5 hari kemudian udah salibin aja si Yesus. Kemana orang-orang puluhan ribu ini? Kemana 70 murid yang lain? Bahkan 1 dari 12 murid inti berkhianat. Kenapa bisa begini, saudara? Karena tujuan mereka ikut Yesus hanya mau terima yang enak-enak saja. Jadi statusnya itu masih baby semuanya. Semuanya gak mau bertumbuh. Jadi begitu Yesus tidak memberikan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka doakan, apa yang mereka inginkan, ditinggal begitu saja Yesusnya. Gugur iman semuanya. Kenapa, saudara? Karena percaya Tuhan hanya makan susu saja. Nah ini penyebabnya, saudara. Ini bahaya sekali. Ujung-ujungnya gugur. Ya, jadi Yesus melayani luar biasa puluhan ratusan ribu orang itu pada akhirnya mengecewakan semuanya. Nah, saudara boleh catat Yohanes 6 ayat 2, Yohanes 6 ayat 2, Yohanes 6 ayat 26, Yohanes 6 ayat 26, Lukas 19 ayat 37, Lukas 19 ayat 37, Yohanes 12 ayat 18, Yohanes 12 ayat 18, Yohanes 6 ayat 66, Yohanes 6 ayat 66, dan Lukas 10 ayat 1. Lukas 10 ayat 1. Nah, yang tadi disampaikan dicatat di ayat tersebut. Mereka ikut Yesus ada tujuannya. Dan intinya mereka bisa jatuh semuanya karena hanya susu. Mereka statusnya hanya baby rohani, baby. Fokusnya tuh hanya aku. Ya, hanya aku. Baik nggak tahu kehendak Bapa apa, kehendak orang tua apa. Apa kerinduan orang tua nggak tahu. Dan belum bisa melakukan kehendak Bapa. Ya baik memang nggak bisa kan, saudara. Memang bayi lucu, tapi nggak boleh terus-terusan jadi bayi. Udah puluhan tahun percaya Tuhan, masih pikirannya aku. Kehendak Tuhan nggak peduli. Tahu aja enggak, apalagi bisa melakukan. Nah, coba next. Nah, jadi next. Ini udah ya, minum susu, kanan. Firman Tuhan ada 2. Nah, bayi tidak memahami hati orang tua dan belum bisa melakukan kehendak orang tua. Dan next. Nah, bayi rohani banyak penjelasannya di Alkitab. Yang berikutnya dikatakan tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, itu ayatnya. Jadi bayi nggak tahu apa ya kebenaran Tuhan. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yesus bilang nggak tahu. Terus dikatakan di Ibrani 5 ayat 12, bayi rohani taunya hanya sekedar dasar-dasar saja. Yang dasar-dasar. Ya. Sekarang kita akan lihat yang dewasa rohani. Next. Dewasa rohani. Bahasa Yunaninya pneumatikois. Pneumatikois artinya apa? Dewasa rohani artinya manusia yang rohani, manusia yang diperbaharui, manusia yang diperbaiki, manusia yang ditumbuhkan. Nah, kita semua nggak ada yang benar, nggak ada yang sempurna. Maka kita harus rendah hati semua. Kita datang ke hadirat Tuhan, datang ke ibadah ya, untuk Tuhan tolong perbaiki aku. Tuhan tolong, aku belum sempurna, sempurnakan aku. Tuhan tolong, aku belum bertumbuh, tumbuhkan aku. Nah, jadi orang yang bisa menjadi dewasa rohani harus punya hati yang seperti ini dulu. Kalau merasa saya udah rohani, saya nggak perlu diperbaiki, itu yang perlu diperbaiki, munjuk sana, munjuk sini. Nah itu nggak akan bisa jadi dewasa, saudara. Karena udah sombong duluan. Nah tapi kita harus mau diperbaharui, diperbaiki. Next, saya akan bacakan. Ya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Nah ini, manusia rohani. Pneumatikois. Ini adalah dewasa rohani, diperbaharui, ditumbuhkan, diperbaiki. Nah harusnya jemaat di Korintus udah jadi dewasa rohani, manusia rohani.
Tapi belum keadaannya di gereja Korintus saat itu. Makanya ditegur lewat firman Tuhan. Ya, belum dewasa. Nah, ciri-ciri manusia rohani ini, next. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Nah, berarti kalau manusia rohani, yaitu pneumatikois, dewasa rohani, makanannya apa saudara? Makanan keras. Makanan keras. Ya, makanan keras. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi kalau saudara dan saya mau bertumbuh imannya, yang pertama harus punya hati dulu yang mau ditumbuhkan, diperbaiki, diperbaharui. Amin. Nah, cuman punya hati seperti ini, kita berdoa kepada Tuhan, ini baru langkah awal, saudara. Langkah berikutnya kalau mau dewasa, mau nggak mau, harus makan makanan keras. Inilah yang menumbuhkan kita. Tanpa makan makanan keras, kita akan tetap jadi baby rohani. Nah, jadi harus makan, apa saudara? Makanan keras. Mau tahu apa itu makanan keras? Mau? Amin? Mari kita baca ayat 2 ayat ini ya. Ibrani 5 ayat 12-13 mulai. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari kenyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Nah, kata anak kecil ini terjemahan tepatnya baby, si bayi. Nah, jadi makanan keras itu apa? Ajaran tentang kebenaran. Ya, ajaran tentang kebenaran. Kalau susu sama-sama firman, tapi firman yang untuk aku dan aku terus kayak bayi, ya. Tapi kalau makanan keras itu udah gak kayak bayi lagi. Ajaran tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus bilang firman Bapa itu kebenaran. Di Yohanes 17 ayat 17. Firman Bapa. Ya, firman Bapa adalah kebenaran. Jadi firman Bapa ini maksudnya apa? Alkitab yang bukan dipilih-pilih. Kalau dipilih-pilih masih baby. Aku maunya ini nggak mau, ini nggak cocok. Aku maunya ini. Pasti enak-enak kan? Nah, tapi semua firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, mari kita baca ayat berikutnya. Next. 2-3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, jadi makanan keras itu adalah firman Tuhan yang tidak dipilih-pilih. Semua Alkitab itu adalah makanan kita, saudara. Dan kalau kita terima ini, firman Tuhan berjanji, kita terima firman Tuhan, kita amini, kita nggak pilih-pilih, kita mau rendah hati, mau diperbaiki, mau diperbaharui, mau ditumbuhkan. Nah, maka firman ini akan membuat kita punya iman, dan iman kita akan ditumbuhkan. Ya, jadi kita ini bisa punya iman hanya dari firman. Itu yang Alkitab bilang, saudara. Dan iman kita kalau mau bertumbuh harus dari firman juga. Ya, bukan kita teriak-teriak sama Tuhan, aku mau jadi dewasa, aku tobat, nggak mau jadi baby lagi. Itu bagus, punya hati yang kayak gitu, saudara. Cuman nggak bisa diakhiri dengan seperti itu aja. Harus makan. Kayak bayi kalau nggak makan makanan padat, nggak bisa bertumbuh dengan benar. Pada akhirnya harus makan, terus makan dengan rutin, baru jadi dewasa. Nah, firman Tuhan ini bukan teori, saudara. Ini makanan. Ya, kita sedang makan. Kalau kita serius konsentrasi, kita sedang makan, saudara. Dan ini akan menumbuhkan iman. Ini akan membangkitkan iman kita. Amin, saudara. Ya. Tapi makannya jangan jarang-jarang ya. Bisa nggak kita makan sebulan sekali, gitu, seminggu sekali? Ya, pasti akan lemes pada akhirnya. Kita nggak kuat untuk menjalani kehidupan ini. Harus terus-menerus makan. Nah, ini yang firman Tuhan ajarkan. Nah, poin berikutnya, Alkitab jelaskan lebih dalam lagi. Makanan keras adalah daging Yesus, adalah darah Yesus. Nah, di ayat-ayat ini, di Yohanes 6, 51, 53, 55, 56, 58, 53, 54, dikatakan seperti ini. Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Orang-orang dengar khotbah Yesus pada bingung, saudara. Yesus ngomong seperti ini di ayat-ayat ini. Aku roti yang turun dari sorga.
siapa makan roti ini akan dapat hidup kekal. Dan siapa makan roti ini, yaitu daging aku, darah aku ada dalam dia, dia ada dalam aku. Nah, jadi maksudnya apa? Kita disuruh makan daging Yesus. Daging Yesus udah gak ada. Dan kalau ada pun, satu jemaat segini kira-kira bisa dapat berapa banyak potongannya. Kalau seluruh dunia mau makan, gimana caranya? Terbatas. Jadi ada makna rohaninya kan. Nah, jadi makanan orang dewasa adalah memakan Yesus. Nah, jadi firman Tuhan bilang, ya, kita ini yang percaya Yesus bukan cuman percaya aja terus oh ya makasih Tuhan sudah menyelamatkan lu, beres. Enggak. Kita yang percaya Yesus, Yesus bilang makan dagingku. Makan, maka kita akan punya hidup kekal. Ya, jadi jangan cuma percaya aja terus hidup seenaknya nggak mau makan Yesus, harus dimakan saudara. Perjamuan kudus Paskah, perjamuan kudus hanya melakukan ritual upacara tanpa mengerti maknanya. Ya firman Tuhan bilang malah bisa mendatangkan celaka. Nah jadi apa saudara? Kita perjamuan kudus, makan roti simbol daging Yesus, anggur simbol darah Yesus. Apa artinya? Kita kan baby, oh Tuhan sembuhkan aku, banyak utang Tuhan, bereskan kuasa roti ini, minum, sembuhkan aku. Kita mikirnya begitu kan. Nah tapi apa maksudnya kita disuruh makan roti simbol daging Yesus, anggur simbol darah Yesus. Nah inilah makanan keras, harus dimakan. Yesus yang bilang di Lukas 22 ayat 19 dan masih banyak lagi, Lukas 22 ayat 19. Nah pertanyaannya bagaimana kita memakannya? Next. Nah udah, bagaimana cara memakan daging Tuhan Yesus? Pertama, dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Jadi terima Tuhan, aku terima Tuhan dong, tapi harus terima firman dong, karena firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu jadi manusia, yaitu Yesus. Yesus adalah firman. Makan dagingku. Jadi artinya apa saudara? Kalau Yesus itu adalah firman, jadi makan firman. Jangan cuma percaya Yesus gitu aja. Makan Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Betul, betul. Tapi kan Yesus bilang, ini dagingku yang dirobek-robek, dipecah-pecahkan bagi kamu. Ini menubuatkan Yesus yang digantung di kayu salib. Makan itu. Jadi harus dimakan semua. Nah, jadi kalau kita belum sungguh-sungguh belajar Alkitab, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, kita belum makan Tuhan. Kita belum mengenal Tuhan dengan jelas, dengan benar. Kita masih terus jadi baby yang gak mau peduli Bapak mau ngapain, mau aku ngapain gak peduli. Oe-oe aja terus. Ya, pikirannya aku dan aku. Nah, Yesus bilang, firman jadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah. Yesus bilang seperti ini. Seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa. Kitab Musa itu mulai dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu kitab Musa. Ya, Yesus bilang, seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, intinya semua perjanjian lama. Semua ya, dari Kejadian 1 sampai Maleakhi 4. Semuanya berbicara tentang aku. Semuanya menyaksikan tentang aku, kata Yesus. Semuanya menubuatkan tentang aku. Jadi seluruh perjanjian lama Yesus bilang itu adalah aku. Coba next. Nah, ayatnya ini. Yohanes 5 ayat 39, Lukas 24 ayat 27, ayat 44. Jadi ayat-ayat ini Yesus sendiri yang bilang itu semua perjanjian lama itu aku. Jadi kita disuruh makan Tuhan Yesus, makan daging Tuhan. Terimalah firman. Loh, kok aku buka Kejadian 1 sampai Maleakhi 4 nggak ada disebut nama Yesus? Di perjanjian baru aja, baru nongol nama Yesus. Yesus lahir sebagai bayi dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Jadi kalau kita lihat perjanjian lama nggak ada Yesusnya, tapi Yesus sendiri yang bilang
Seluruh perjanjian lama adalah aku. Nah, jadi saat kita terima firman Tuhan, maupun itu perjanjian lama, perjanjian baru, ini berbicara tentang juru selamat kita. Ini yang harus kita makan. Ya, kalau kamu mau makan Yesus, apanya saudara? Cuma melakukan ritual, buat apa? Contoh, di pernikahan, melakukan ritualnya hebat-hebatan, upacaranya luar biasa, tapi tidak mengerti makna nikah itu apa. Buat apa? Benar gak saudara? Jadi perjamuan kudus tanpa mengerti buat apa? Harus betul-betul mengerti, harus betul-betul makan Yesus, minum darah Yesus. Nah, secara rohani Tuhan sedang melihat saudara semua yang serius, yang fokus menerima firman Tuhan, sedang memakan daging Yesus dan minum darah Yesus. Firman Tuhan, perjamuan kudus. Terima firman Tuhan, daging Yesus. Ya kan, saudara? Nah, Pendeta Abraham Pak, penulis buku seri sejarah penebusan, beliau menemukan di perjanjian lama menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu sebanyak 456 kali. 456 kali. Dimulai dari kitab Kejadian 1 sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Harus ditemukan. Kan Yesus sendiri yang bilang. Dan beliau menemukan di perjanjian lama, saudara, perjanjian lama, kedatangan kedua dicatat 1200 kali. 3 kali lipat dari kedatangan pertama. Jadi seharusnya kita terima Alkitab, firman Tuhan, semuanya hanya Yesus. Yesus sendiri yang bilang. Nah, makanya di Wahyu 10 ini berbicara akhir zaman. Ini bukan berbicara 1000 tahun lagi, bukan. Akhir zaman, kita hidup sedang di akhir zaman. Di Wahyu 10, Rasul Yohanes yang adalah simbol dari umat kudus di akhir zaman, contoh umat kudus di akhir zaman itu seperti apa hidupnya, seperti Rasul Yohanes. Nah, di Wahyu 10, Rasul Yohanes disuruh makan Alkitab. Ya, kalau terjemahan aslinya Alkitab, suruh makan semuanya. Terus sama Rasul Yohanes dimakan semuanya, bukan selembar 2 lembar, semuanya dimakan. Di mulut terasa manis, di perut terasa pahit. Setelah dimakan, Tuhan kasih tugas ke Yohanes, harus dinubuatkan lagi ke seluruh dunia. Jadi gulungan kitab yang terbuka, kitab kecil yang terbuka, ya, Biblion, Bible, dimakan Alkitab semuanya, disuruh nubuatkan lagi. Ini pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tuhan mau seluruh umat Tuhan, jemaat kudus di akhir zaman terima firman semuanya. Nah, makanya di Wahyu pasal terakhir, Wahyu kitab terakhir, pasal terakhir dikatakan firman Tuhan tidak boleh ditambah setitik pun, tidak boleh dikurang setitik pun. Terima semuanya. Seringkali kita hidup puluhan tahun jadi orang Kristen mengurang-urangi firman. Gak boleh sih. Yang jelas ini perintah Tuhan yang dirangkum di kitab terakhir, pasal terakhir. Kesimpulannya sebagai orang percaya, jangan tambah, jangan kurang firman. Setitik pun gak boleh ditambah, gak boleh dikurang. Ya jangan nambah-nambahin yang Tuhan gak ngomong. Ya Tuhan ngomong jelas di Alkitab firman Tuhan. Dan jangan kurang-kurangin. Nah, seringkali kita sukanya yang ditambah-tambah. Apa sih yang di luar Alkitab? Coba yang enak-enak. Wah, Roh Kudus bilang begini nih, Tuhan bilang gini, alam. Padahal firman sudah dibuat, sudah ada. Itu jangan ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurang. Nggak cocok firmannya sama saya, nggak enak. Karena kan Alkitab, bukan sesuatu yang di luar firman. Ya, jadi kita nggak boleh jadi jemaat yang nambah-nambah dan mengurang-urangi firman. Oke, tujuannya apa? Tuhan suruh kita terima firman Tuhan, makan makanan keras Yesus Kristus sepenuhnya. Terima. Tujuannya apa? Karena Tuhan mau saudara dan saya, kita semua serupa dan segambar dengan Yesus. Serupa dan segambar dengan Yesus bukan secara hurufiah. Kalau secara hurufiah, ya sudah, kita gondrongin rambut aja. Kita ke salon, nada-nada dikembangin, tumbuh jenggot. Bukan serupa dan segambar secara fisik kan, saudara. Pakai baju zaman dulu gitu. Bikin aliran sesat kita. Tapi secara rohaniah, Yesus adalah firman. Dan Tuhan mau kita terima firman sepenuhnya supaya kita serupa, segambar, diperbaharui jadi anak-anak Allah yang sejati. Allah
punya anak disebut Allah, saudara. Yohanes 10 ayat 35. Gajah punya anak gajah. Monkey punya anak monkey. Ya kan? Allah punya anak Allah. Yohanes 10 ayat 35. Kepada siapa firman itu diberi disebut Allah. Allahnya kecil tapi. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut, kalau Bapak kita raja, ya kita anak-anak raja. Raja-raja yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan, yang adalah raja segala raja. Nah, jadi itu tujuan Tuhan. Dan dikatakan di Roma 8 ayat 29, Roma 8 ayat 29, siapa orang pilihan? Orang pilihan adalah orang yang serupa dan segambar dengan Yesus. Itulah orang pilihan yang sejati. Ya jangan sampai Tuhan tanya, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Hanyalah kamu. Kalian semua membuat kejahatan. Enggak boleh Tuhan ngomong kayak gitu kan. Nah ini Yesus kasih peringatan. Orang-orang yang diusir Tuhan nggak kenal ini siapa. Itu adalah orang-orang yang berseru kepada Yesus Tuhan-Tuhan, saudara. Nah makanya kita harus makan makanan keras. Makan firman Tuhan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Karena Tuhan mau menjadikan kita umat pilihan yang serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus yang adalah firman Tuhan. Ya, sebagai kesimpulan, di akhir zaman, apakah akhir dari orang percaya yang tingkatannya hanya sebatas baby saja? Ya, apakah akhir dari manusia yang di tingkatan bayi dan tidak mau bertumbuh menjadi dewasa? Next. Ya, akhir dari bayi rohani yang tidak menjadi dewasa, binasa. Ini firman Tuhan. Bayi itu lucu, tapi kalau udah besar masih kayak gini, ini lucu dari mana, saudara? Nggak benar kan? Orang ini secara rohani juga nggak boleh. Oke, Tuhan mengerti kita semua harus bertumbuh. Masa bayi itu memang ada, tapi nggak selamanya kita harus jadi bayi. Ya, next, mari kita baca. 2, 3. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Nah, kalau saudara pikir ini hurufiah, salah. Ini bukan secara hurufiah. Matius 24 tentang akhir zaman. Ya firman Tuhan bilang beranak cucu bertambah banyak penuhi bumi. Tapi kalau misalkan hamil, celaka. Terjemahan aslinya ini terkena malapetaka, terkena hukuman Tuhan. Masa sih? Salahnya apa ibu-ibu punya anak? Perintah Tuhan, beranak cucu banyak penuhi seluruh bumi, taklukkanlah bumi. Kok kalau hamil di waktu yang salah bisa celaka? Masa Tuhan gak melindungi sih? Apakah Tuhan gak sanggup melindungi anak-anak yang sedang hamil di akhir zaman? Pasti dilindungi dong. Nah makanya kita harus ngerti. Saudara boleh catat ya, di Matius 13 ayat 34, Matius 13 ayat 34, dan Markus 4 ayat 34, dan Markus 4 ayat 34. Di ayat itu mengatakan, semua yang disampaikan oleh Yesus, semua dengan perumpamaan. Tidak ada satupun yang disampaikan tanpa perumpamaan. Nah jadi ayat ini saudara, kalau diterima bukan perumpamaan, kita bengong, bingung, kaget. Tapi kalau diterima dengan perumpamaan, kita baru ngerti. Di akhir zaman, siapa yang terkena celaka malapetaka? Ibu yang menyusukan bayi dan bayi yang sedang menyusu. Jadi artinya apa, saudara? Di akhir zaman, kalau terus-menerus saya pokoknya mau firman yang enak-enak, susu terus. Kalau saya yang ngajarin firman susu di akhir zaman di sekarang, terus saudara terima susu aja, selatan, nggak boleh. Harus bertumbuh. Ya, nggak boleh jadi bayi rohani, nggak boleh terima makanan susu rohani terus. Tapi kita semua harus mulai terima makanan keras dan menyampaikan pun harus makanan keras. Sulit. Ada waktu dikit lagi. Makanan keras sulit, harus dikunyah, harus dicerna, cernanya begitu lama, saudara. Makanya kalau kita buka perjanjian lama, sulit. Maksudnya apa buat saya? Tujuannya apa sih Tuhan catat ini?
Harus dicerna betul-betul. Oh, ternyata ini berbicara mengenai Yesus. Gak gampang, saudara. Gak gampang seperti terimalah berkat. Wah, itu kan gampang, semua suka. Yang lapar dikenyangkan, tinggal ngomong amin aja udah. Tapi sulit. Ya, tapi kita semua harus menjadi dewasa dan kita pun harus menyampaikan firman makanan keras. Nah, saya harap semua di sini, ya, walaupun kita maksudnya banyak yang lanjut usia sekalipun, ini tidak berarti kita semua nggak usah makan makanan keras itu. Tapi selama Tuhan masih kasih kita kesempatan, masih kasih kita kekuatan, kesehatan, kita harus pakai ini supaya kita bisa betul-betul makan makanan keras. Firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan di ibadah sore hari ini. Kami dikumpulkan di bait suci-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana. Tuhan yang menuntun kami semua, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memegang kami dengan erat-erat dan menuntun kami semua, agar kami semua setiap harinya bertumbuh menjadi semakin dewasa rohani. Tolong Bapak, kami yang tidak sanggup, kami yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, kami perlu kasih karunia Tuhan. Biarlah Bapak, Engkau terus-menerus mengingat kami, memberikan kami makanan keras, dan menumbuhkan kehidupan iman kami semua. Karena kami tidak sanggup menumbuhkan iman kami dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami perlu kekuatan dari Tuhan. Kami perlu firman Tuhan dan doa setiap harinya, setiap waktunya. Sehingga semakin hari kami semakin dikuduskan, semakin ditumbuhkan menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di akhir zaman ini. Tolong berkati kami ya Bapa. Dan kami sungguh percaya firman-Mu berkata, saat kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan melimpahkan segala sesuatunya. Sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan bahkan timbul dalam hati kami, Engkau yang melimpahi kami semua. Tolong Bapak tuntun kami semua, biarlah kami memiliki iman yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kami mau ditumbuhkan bersama-sama. Kami mau memberikan sisa kehidupan kami untuk semakin disempurnakan, didewasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak tolong sertai setiap jemaat kudus-Mu, seluruh aspek kehidupannya, rumah tangga, pekerjaan, usaha, kegiatan setiap hari, semua keturunan-keturunannya dilindungi oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ditumbuhkan. Iman kami semua menjadi dewasa rohani di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan.